Nah, ngomongin soal duet Anies Muhaimin, kalau gue lihat-lihat ya kemarin di siaran langsung, di postingan, di foto gitu, gue nggak lihat tuh ada PKS di situ. Padahal PKS itu masih jadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dukung Anies sebagai capres. Nah, terus gimana ya nasibnya PKS? Kalau kita tarik mundur, gaduh-gaduh perpolitikan ini tuh muncul karena ada kabar duet Anies Muhaimin. Pas itu muncul kabar jebret, Anies ketemu sama ibunya Caimin, yakni Hajah Muhasona Hasbullah di Jombang, Jawa Timur. Ditambah lagi setelah desas-desus ini, Demokrat yang ada di koalisi perubahan berkoar-koar gitu. Mereka bikin rilis yang isinya bilang bahwa Nasdem ini udah punya koalisi barulah sama PKB. Dan gak cuma koalisi, disebut di dalam rilis itu intinya ada deal-dealan bahwa cawapresnya Anies ini ya Caimin gitu. Dan bahkan di dalam rilis itu saking sakit hatinya Demokrat, bilanglah dia bahwa Anies ini pengkhianat. Heboh dong. Singkat cerita, setelah rilis itu akhirnya Demokrat mutusin untuk cabut aja dari Koalisi Perubahan, dan itu momennya pas di Cikeas Bogor. Jadi pas setelah rapat dengan Ketua Majelis Tinggi SBY, Ketua Umum AHY, dan juga elit Partai Demokrat lainnya, Demokrat memutuskan untuk gak lagi dukung Anies di Pilpres 2024. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Ceritanya nggak cuma sampai di situ guys. Sehari setelah Demokrat bereaksi cabut dukungan kepada Anies keluar dari Koalisi Perubahan, nah isu-isu kabar duet Anies Muhaimin ini ternyata terjawab guys. Jadi di hari Sabtu kemarin tanggal 2 September 2023 ada acara deklarasi duet Anies Muhaimin di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk mengantarkan kedua pasangan ini sampai kepada akhir tujuan. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Anies Baswedan sebagai calon presiden. Infonya yang gue dapat, jadi ada perwakilan PKS yang semestinya hadir di acara deklarasi itu, tapi faktanya kita bisa sama-sama lihat ya, udah di siaran kemarin gak ada itu wajah perwakilan PKS di acara deklarasi duet Anies Muhaimin. Sampai akhirnya jam 11.30an gitu, gue yang lagi piket di hari Sabtu itu dapat info kalau si PKS ini mau konvers. Yaudah dong, gue share agendanya ke korlap gue, dan gue diminta untuk konfirmasi itu benar gak sih infonya gitu. Dan ternyata setelah gue konfirmasi ke jubirnya PKS Muhammad Iqbal, ya info itu dibenerin. Jadi memang akan ada konvers jam 15.30. Jadi gue yang dari lagi liputan di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar di daerah Menteng Jakpus, geserlah ke TB Simatupang, daerah TB Simatupang di Jaksel. Sampai di markas PKS gak lama tuh konferensi persnya mulai gitu. Dan ternyata yang muncul di hari itu adalah Presiden PKS Ahmad Saiku dong. Dan gue dalam hati langsung mikir, lah berarti benar dia gak jadi ke Surabaya. Lah kenapa gitu, apa nih maksudnya gitu kan. Anyway, di konversi itu intinya PKS bilang kalau misalnya dia tuh pihaknya berhalangan hadir untuk
menghadiri acara deklarasi itu dan juga bilang gitu kalau pihaknya menegaskan aja sih kalau masih akan dukung Anies sebagai capres. Tapi kalau soal Caimin cawapresnya, PKS bilangnya gini. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Jujur ya, sebenarnya ketika gue dengar alasan berhalangan hadir dari PKS di acara deklarasi itu tuh sebenarnya dalam lubuk hati gue mengatakan bahwa kok gini, kok kurang nampol sih gitu loh. Untungnya PKS ini di akhir-akhir akhirnya mau terus terang gitu. Ketika dipancing terus sama wartawan, akhirnya terus terang. Jadi setelah Presiden PKS Ahmad Saiku itu cabut setelah bacain yang paling pentingnya gitu kan. Nah yang Q&A yang ngejawab adalah Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf. Dan dia bilang gitu, sebenarnya PKS itu berharap bahwa masuknya PKB ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini harapannya lebih smooth gitu. Jadi dalam arti gak bikin kegaduhan politik gitu dan sampai harus Demokrat yang tadinya ada di Koalisi Perubahan cabut dan bahkan narik dukungan dari Anies gitu. Ya, kami sesungguhnya berharap ya ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini. Sesungguhnya koalisi 3 partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth. Bisa kita lakukan itu, tapi takdir yang terjadi tidak seperti itu. Oleh karena itu kami ya kalau menyesali apa yang terjadi ya, tapi kita tetap berusaha ke depan, tetap menata koalisi kita ini. Ya sejauh ini memang PKS masih menekankan bahwa partainya masih mendukung Anies sebagai bakal capres. Tapi menurut kalian PKS mending gimana guys? Setia dukung Anies atau mungkin buat poros baru gitu? Misalnya sama P3 dan Demokrat yang kabar-kabarnya kan lagi ada gitu kan kabarnya. Ya kira-kira gimana? Mending yang mana guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video Cerlab kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!